Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita selalu bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Anak-anak, pada kesempatan ini kita belajar matematika tidak secara tatap muka langsung, karena sekarang kita pada masa pandemi COVID-19. Jadi kita belajar dengan cara daring, ya. Jadi kita nanti belajar matematika dengan cara daring. Silahkan kalian nanti memperhatikan seluruh materi yang diberikan oleh guru kalian masing-masing. Oke ya, kita siap belajar matematika dengan Ibu. Belajar matematika harus selalu menyenangkan, ya. Langsung kita belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat, ya. Mungkin kalian sudah mengetahui bilangan berpangkat waktu di kelas 7, kelas 8, dan waktu di SD, ya. Kalian ingat-ingat lagi bilangan berpangkat seperti apa? Sebelum kalian mengingat, mari kita perhatikan tujuan kita mempelajari bilangan berpangkat di sini adalah untuk apa? Ya, yang pertama, kalian nanti setelah belajar matematika ini diharapkan dapat menentukan pengertian daripada bilangan berpangkat, menuliskan hasil daripada bilangan berpangkat. Nah, ya, jadi belajar hari ini kita hanya sampai menentukan hasil dari suatu bilangan berpangkat. Oke, kalian masih ingat bilangan berpangkat? Misalkan contohnya 2 pangkat 2, 3 pangkat 4, 5 pangkat 5. Ya, nah itu ada bilangan berpangkatnya. Contohnya di sini ada suatu pengertian bahwa bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang suatu bilangan pokok sebanyak bilangan pangkat. Oke, lihat sekarang semuanya ke papan tulis. A pangkat N merupakan suatu bilangan berpangkat. Dengan A di sini adalah sebagai bilangan pokok. N di sini adalah sebagai bilangan pangkat. Sehingga jika A dipangkatkan N, artinya A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Jadi kalau ada bilangan, kita tulis contoh yang pertama ya. Misalkan 2 pangkat 4. Berarti di sini bilangan pokoknya 2, bilangan pangkatnya 4. Sehingga pengertiannya menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Duanya ada 4 kali. Karena N-nya sebanyak 4 dan 2 ini sebagai bilangan pokok atau basis. 4 di sini sebagai bilangan pangkat atau eksponen. Paham ya? Jadi kalau misalkan ditanyakan 2 pangkat 4 artinya apa? Kita hanya cukup menjawab 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sedangkan jika ditanyakan hasilnya, maka kita langsung tulis hasilnya berapa. 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Sehingga hasilnya 16. Paham ya? Terus jika di sini ada suatu bilangan, misalkan 3 pangkat 3. Oke, berarti bilangan pokoknya berapa? 3. Bilangan pangkatnya berapa? 3. Sehingga pengertiannya menjadi 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 3 kali 3 9 kali 3 27. Tuh. Nah, sekarang bagaimana jika bilangan pokoknya negatif? Perhatikan sini. Misalkan negatif 4 pangkat 2. Misal ya, lihat sini sekarang.
Jika bilangan pokoknya negatif, maka kita tulis bilangan pokoknya dalam kurung. Jadi kalau bilangan pokok di sini di kurungan, ini dikurung, maka ini bilangan pokoknya negatif. Sehingga kita akan menuliskan semua bilangan pokoknya. Negatif 4 kali negatif 4. 1, 2, karena bilangan pangkatnya ada 2, sehingga hasilnya perhatikan lagi di sini ada bilangan negatif, berarti ada simbol negatif, bilangannya negatif, sehingga nilai ini kita kalikan juga, negatif kali negatif hasilnya positif, 4 kali 4 hasilnya 16, sehingga hasilnya 16 ya, sehingga nanti kita dapat menyimpulkan apabila suatu bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya pasti positif. Oke ya. Nah sekarang bagaimana jika bilangan negatif pangkatnya bilangan ganjil? Mau berapa coba, misalkan negatif 5. Negatif 5 di sini bilangan ganjil, misalkan Ibu tulis 3. Berarti artinya sama, kita tulis bilangan pokoknya negatif 5 kali negatif 5 sebanyak 3 kali ya. Tuh. Ya. Jadi nanti kita kalikan dulu bilangan atau operasi nilainya. Negatif kali negatif, positif kali negatif. Positif kali negatif, negatif tulis nilainya. Baru kita bilangannya 5 kali 5 25 kali 5 125. Sehingga kita juga dapat menyimpulkan bilangan negatif jika dipangkatkan oleh suatu bilangan ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Itu harus simpan di kepala ya, jangan sampai salah, jangan sampai keliru antara bilangan positif yang dipangkatkan dan bilangan negatif yang dipangkatkan. Nah sekarang bagaimana jika bilangannya misalkan negatif 6 pangkat 2 misal. Nah kalau ada nilai negatif 6 pangkat 2, coba lihat perbedaannya dengan di atas. Kalau di atas, bilangan negatif 5-nya itu ada di dalam kurung. Berarti itu mengartikan satu kesatuan bilangan. Bilangannya bilangan negatif. Nah, kalau yang ini, perbedaannya, ini adalah suatu bilangan positif yang nantinya pasti negatif. Karena yang dipangkatkan itu hanya bilangan ini saja, tidak yang di dalam seluruh kurungnya. Jadi kalau ada soal seperti ini bagaimana mengerjakannya? Tulis dulu nilai negatifnya, baru kita tulis kurung. Tulis 6 pangkat 2, artinya 6 kali 6. Tuh ya. Jadi 6-nya ada sebanyak 2 kali. Jadi kalau di sini 4 ya 6 kali 6 kali 6 kali 6. Kita nanti kalikan. Paham ya? Sehingga hasilnya tulis dulu bilang nilai yang di depan ini negatif, baru 6 kali 6 hasilnya 36. Paham ya? Paham ya? Oke, lanjut. Sini. Ibu ambil bilangannya, contoh yang ke-6, misalkan bilangannya bilangan desimal. Contoh ya, misalkan 1,5 pangkat 2. Tuh. Berarti bagaimana artinya? 1,5 kali 1,5. Hasilnya ya kita kalikan. Cara mengalikan, awas ingat, kalikan dengan cara biasa. Masih ingat tidak? Oke, kalau lupa Ibu jelaskan lagi ya. 1,5 lihat kali 1,5. Kalian biasanya suka lupa-lupa nih. 5 kali 5 25, simpan 2, 5 kali 1 5, tambah 2 7. Baru yang ini 1 kali 5 5, 1 kali 1 1, baru digaris turun 5
7 tambah 5, 12. Simpan 1 ke sini jadi 2. Lihat komanya aja ada berapa? 2, 1, 2. Loh, sehingga hasilnya adalah 2,25. Bisa ya? Oke, kita hapus. Hapus. Sekarang bagaimana kalau bilangannya jahat? 1/2 pangkat 3. Oke, bagaimana? Sama ya nak ya. 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Hasilnya bagaimana kalau yang seperti ini? Atasnya kita kalikan dulu. 1 kali 1 kali 1, 1. Per 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Sehingga hasilnya 1/8. Nah, inilah contoh-contoh soal pengertian daripada bilangan berpangkat yang harus kalian pahami. Ya, silahkan nanti kalian bisa mencatat seluruh apa yang sudah Ibu tuliskan, dan nanti tugasnya akan Ibu tuliskan dalam bentuk foto atau dalam bentuk Google Form yang harus kalian isi nanti. Ya, sekian pembelajaran dari Ibu. Kita bertemu lagi dengan pembelajaran yang kedua, yaitu mengenai sifat-sifat daripada bilangan berpangkat. Sekali lagi, selalu semangat belajar matematika di rumah. Kalian pasti bisa, kalian pasti sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.